Peserta emosi yang berbahagia, selamat berjumpa kembali dengan saya, Doni Hikmat Ramdan, yang pada kali ini akan membawa topik atau bahasan mengenai profil kesehatan di sektor kesehatan, perkantoran, dan jasa lainnya. Seperti biasa bahwa outline yang akan kita bahas itu menyangkut 4 hal, yaitu gambaran umum proses kerja di sektor pelayanan kesehatan, kemudian hazard yang muncul dari kegiatan pekerjaan tersebut, kemudian dampak kesehatan yang mungkin muncul akibat pajanan dengan hazard tersebut, dan terakhir adalah mengenai pengendalian risiko yang harus dilakukan untuk pengelolaan atau peningkatan ataupun dalam hal ini adalah menjaga kesehatan, menjaga status kesehatan para pekerjanya. Dan kembali pada kesempatan ini, lingkup yang akan dibahas lebih dikerucutkan pada salah satu kegiatan yang ada di pelayanan kesehatan, yaitu kegiatan di laboratorium, yang mana kita bisa perhatikan bahwa kegiatan di laboratorium ini merupakan salah satu kegiatan yang berisiko tinggi untuk terjadinya pajanan terhadap hazard-hazard yang ada dan akan meningkatkan potensi terjadinya penyakit pada para pekerja. Kalau kita lihat di slide berikut, kita bisa mengetahui ada sekitar 6 kegiatan yang menjadi sumber-sumber atau potensi sumber adanya hazard. Yang pertama adalah kegiatan identifikasi, yang dalam hal ini terjadi di mana pasien itu melakukan pendaftaran dan petugas menanyakan identitas dari pasien tersebut. Pada tahap ini akan terjadi kontak antara pasien dengan pekerja. Kontak saat pasien menderita suatu penyakit menular, dan ini akan menjadi potensi terjadinya kontak atau pajanan terhadap hazard dari pasien ke pekerja. Kemudian setelah itu ada kegiatan persiapan untuk menentukan kegiatan pengambilan sampel disesuaikan dengan kondisi atau parameter yang diinginkan. Kemudian dilakukan pengambilan sampel oleh petugas lab, yang dari sampel tersebut dibawa ke laboratorium untuk dilakukan analisis terhadap parameter yang akan diuji untuk keperluan baik itu diagnostik ataupun pengecekan lainnya. Kemudian pekerja atau operator akan melakukan penginputan hasil dari pemeriksaan laboratorium. Tentunya operator akan berinteraksi dengan alat, seperangkat alat ataupun komputer di sini. Dan perlu diperjelas juga bahwa saat melakukan analisis sampel, laboran juga banyak mendapatkan pajanan terhadap hazard-hazard yang ada di laboratorium. Kemudian kegiatan terakhir adalah penyerahan hasil laboratorium. Berikut adalah potensi hazard yang akan muncul saat dilakukannya pemeriksaan sampel. Pertama, saat melakukan pengambilan sampel darah, misalkan ada potensi pekerja tertusuk jarum suntik, baik saat melakukan
penusukan jarum ya untuk mengambil sampel, ataupun saat setelah dilakukan pengambilan sampel, biasanya sering terjadi petugas saat menutup ujung jarum suntik tersebut malah terkena pada jari dari si pekerja. Kemudian saat melakukan analisis sampel, hazard yang mungkin muncul adalah berupa getaran, ya, kemudian peralatan elektronik lab, ya, kemudian juga di situ ada aspek pencahayaan yang bisa jadi kurang terang, ya, atau bisa juga untuk peralatan tertentu bisa menimbulkan noise. Kemudian saat melakukan uji sampel atau analisis, saat menyiapkan larutan kimia yang bisa dipakai untuk analisis sampel, menyiapkan reagen dan sebagainya, pekerja berpotensi untuk terpajan dengan bahan-bahan kimia. Bisa dilihat di sini ada sekitar 5 jenis bahan kimia yang biasa dipakai di laboratorium di pelayanan kesehatan. Selanjutnya, pekerja juga berpotensi terpajan dengan hazard biologis, ya, bisa dari mikroorganisme yang memang ada di sampel, ya, bisa itu seperti Mycobacterium tuberculosis, ya, ataupun saat pekerja berinteraksi dengan pasien, ya, yang sedang flu, ya, akan memberikan ataupun pekerja akan mendapatkan pajanan dari virus dari pasien. Selanjutnya, hazard ergonomik saat melakukan uji analisis, bisa jadi si pekerja laboran bekerja atau duduk dengan postur yang tidak ergonomis, atau duduk statis, atau juga saat menginput hasil lab, pekerja duduk dengan postur janggal. Kemudian juga terkait dengan aspek psikososial, bisa jadi pekerja merasa harus mengerjakan analisis itu karena dikejar target waktu, sehingga ada tekanan secara psikis. Kemudian juga terkait dengan hal ini juga pekerja tidak menggunakan APD selama melakukan analisis sampel. Kemudian hal yang lain adalah terkait dengan pola kerja, yaitu shift kerja. Bisa jadi karena ada shift kerja malam, itu akan sedikit merubah pola tidur dari pekerja, sehingga bisa jadi kecukupan waktu tidur dan kualitas tidur dari pekerja akan terganggu. Untuk selanjutnya terkait dengan dampak terhadap kesehatan dari kegiatan pelayanan kesehatan ini, bisa dilihat, disimak di modul ataupun di bahan bacaan yang sudah disediakan. Terima kasih, sampai jumpa kembali. Salam sehat.